Oke, ada salah satu kru di grup WA saya. eh, Salah satu kru itu bertanya, "Bang, kalau ngegunain lumpur biasa sama lumpur fermentasi itu lebih bagus mana? Terus gimana juga sih cara apa budidaya belut dengan kolam air bersih?" Oke, kita bahas ya. Untuk belut kolam lumpur, menurut saya sih lebih baik lumpur tersebut kita fermentasiin sekalian. Kenapa? Karena tujuan fermentasi adalah satu, membuat lumpur lebih bagus, membaguskan lumpur dibanding lumpur biasa. Lumpur biasa dimasukkan ke dalam air, dia akan lebur, dia tidak akan keras atau keket ya. Lumpur itu mungkin kalau ibaratnya belut bikin lubang, lubangnya akan mudah tertutup dan belut mungkin kemungkinan besar lebih banyak yang mati. Karena belut setiap dia membuat lubang, lubangnya selalu tertutup kalau pakai lumpur biasa. Terus kelebihan lumpur fermentasi itu ya gitu, satu, membuat lumpur lebih bagus, lumpur akan mengeras, kayak ibarat pasir mah ada semennya lah. Nah, lumpur itu tuh bagus, lebih mengeras. Terus kalau kita masukin cacing, cacing gak akan mati. Kenapa? Karena fermentasi dari gedebok pisang juga jerami. Nah, gedebok pisang dan jerami yang difermentasi itu bisa jadi makanan cacing, bisa nggak buat cacing bertahan hidup. Terus bisa juga ngebuatin semacam sejenis cacing sutra, anak labang, apalagi ya, banyak lagi sih, kayak makanan-makanan alam lah bisa dibuat dari lumpur fermentasi. Tapi lumpur fermentasi, selama kita menggunakan lumpur fermentasi, banyak orang yang salah paham kalau lumpur fermentasi tersebut bisa menghasilkan pakan buat belut. Logikanya gini, kalaupun bisa menghasilkan pakan untuk belut, ibaratnya kita nanam belut 100 ekor belut, itu setiap hari belut makan satu cacing. Apakah sanggup lumpur fermentasi itu tersebut menciptakan cacing sebanyak 100 setiap harinya? Terus itu juga kalaupun belut makan hanya satu cacing. Dan cacing juga membutuhkan perkembangan untuk menjadi besar, membutuhkan waktu juga. Jadi kesimpulannya, yang menggunakan lumpur fermentasi tetap harus pasukan makan tidak boleh telat. Sama aja, karena itu bukan alam ya bro ya, itu bukan alam. Jadi kita tuh harus benar-benar ngasih pakan. Terus gimana cara ngasih pakan atau pakan belut yang sering dipertanyakan banyak orang nih. Oke, kita bahas. Cara ngasih pakannya gini, walaupun kita menggunakan media lumpur, nah belut itu kan kalau makan kan menggunakan indera penciuman dan indera pengrasa. Nah, jadi kalau kita menggunakan lumpur fermentasi, gunakan sekitar, tambahkan air di atas lumpur kurang lebih 2 jari segini. Itu gunanya untuk di saat kita memasukkan pakan, belut bisa mencium aroma makanan tersebut. Nah, terus dalam lumpur fermentasi tersebut, gimana lagi ya cara ngejelasinnya, cukup rumit juga sih. Tapi ya, kalau kita, nah, untuk jenis makanan juga banyak juga sih ya. Kayak kita bisa ngebuat keong mas untuk jenis makanannya. Namun kalau keong mas, belut sepertinya agak sedikit kurang menyukai makanan tersebut. Jadi usahakan dicampur. Jadi keong mas itu diambil kepalanya aja, terus bisa digiling atau bisa diiris-iris kecil-kecil. Nanti saya bikinin video realnya cara saya bikin makanan buat belut. Terus diiris kecil-kecil si keong mas itu, terus digodokin cacing ya secukupnya aja biar ada bau amis yang membuat belut, apa ya, kan belut lebih tertarik dengan bau amis cacing dan kodok kan. Daging bisa jadi, ikan juga sepertinya belut sedikit kurang tertarik. Mungkin kalau kondisi belut itu benar-benar lapar, itu baru belut mungkin sedikit agresif, karena di alam liarnya ikan itu memang agresif ya. Nah, pembahasan selanjutnya buat pakan ini kayaknya lebih baik nanti saya videoin aja ya biar lebih jelas lagi. Cuman untuk
kolam lumpur, ya saran saya gunakan di atasnya tanaman seperti eceng gondok. Terus air juga itu benar-benar jangan lupa harus rata ya, setiap lumpur itu harus mendapatkan air kurang lebih segini, jadi lumpur itu rata. Nah, gunanya ya gitu, buat umpan turun si belut bisa mencium bau makanan tersebut. Untuk indera penciuman sama pengerasanya itu bisa diambil sama belut. Belut bisa mendeteksi adanya mangsa. Cuman kalau nggak dikasih air, ya belut ya begitulah. Belut mungkin bernapas dengan udara, cuman dia nggak bakal jauh dari wilayahnya kalau kondisi airnya berkurang. Dan terus itu juga salah satu efek kenapa belut pertumbuhannya tidak maksimal, karena dia tidak tahu keberadaan adanya makanan buat mereka atau tidaknya. Nah, kita lanjut ke budidaya kolam air bersih. Untuk budidaya kolam air bersih itu sebenarnya sangat menguntungkan banget ya, apalagi kalau airnya terus mengalir. Itu bisa menetralisir makanan yang berlebihan yang kita berikan. Jadi air terlalu bersih dan indera penciuman belut, indera pengerasa belut tidak rusak, tidak menimbulkan kanibalisme. Nah, untuk budidaya kolam air bersih juga kolam untuk ukuran belut yang masih bibit ukuran rokomil, ukuran sarini, itu ketinggian air 15 cm sampai 20 cm. Terus gunakan, saran saya lebih bagus gunakan eceng gondok dibanding plastik ya, karena eceng gondok lebih bisa memberikan banyak kelebihan, kayak bisa menetralisir air, bisa menetralisir lendir. Terus ya intinya lebih banyak kelebihan di eceng gondok dibanding plastik atau tali plastik. Nah, terus untuk pemberian pasokan makanan air bersih benar-benar tidak boleh kurang, tidak boleh telat. Karena kita telat sehari, belut akan mencari mangsa karena kebiasaan diberi pakan. Nah, disitulah kanibalisme terjadi. Tapi kalau kita rutin, usahakan saja jam makan belut kita atur untuk tidak berubah setiap harinya. Tapi pasokan makan belut kalau bisa jangan kurang, jangan lebih, mencukupi, benar-benar mencukupi. Ya nanti kita seiringnya berjalannya waktu kita tahu biasanya segini, setiap harinya kita tahu segini sekarang kurang, nanti kita tambahin. Nah, untuk penjelasan nanti kolam air bersih juga nanti saya bakal videoin setelah ini baru penjelasan awal-awalnya. Untuk lebih seru lagi ya nanti kita langsung terjun ke medan peternakan langsung. Kondisi kolam lumayan jauh. Baik, terus gimana ya, buat pembahasan selanjutnya yang buat bikin kalian bimbang, yang buat bikin kalian ragu, mendingan kalian komentar aja, nanti saya lebih enak bahas, lebih enak ngejelasin, lebih enak buat nerangin apa yang saya tahu. Mungkin ada juga yang belum saya tahu kan, tapi kalau ada yang saya tahu dan cara penanganan saya kepada belut, kalau ada komentar saya bisa balas komentar itu dengan cepat, juga pengertiannya lebih cepat. Next time video selanjutnya pembahasan belutnya. Sekian dulu, assalamualaikum.